Selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan. Bersyukur pagi ini kita dapat jumpa lagi, menikmati kemurahan Tuhan. Dan sebelum kita melangkah dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya ingin kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kami. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mau membacakan firman Tuhan. Kami serahkan doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang memimpin kami, berikan kami pengertian, berikan kami rasa suka untuk menikmati firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Puji Tuhan, saudara-saudara, kisah Paulus dan Silas ini dimulai ketika mereka dipenjarakan oleh seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Dalam kisah pasal 16, kita lihat bagaimana ketika Paulus di Filipi memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung yang mengikuti mereka. Perempuan dengan roh tenung ini menghasilkan banyak penghasilan, banyak uang. Akhirnya perempuan ini menyuruh menangkap Paulus dan Silas. Mereka dibawa menghadap pembesar-pembesar kota. Dan perempuan berkata bahwa orang-orang ini mengacau kota. Dan mereka ini adalah orang Yahudi. Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya dan menuruti. Saudara, dan akhirnya Paulus mereka didera berkali-kali, dan kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara, dan kepala penjara memerintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka di ruang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, dalam keadaan menderita karena didera berkali-kali, maka malam itu Paulus dan Silas mereka tidak berdiam diri merenungi nasib, tidak, saudara. Pada tengah malam mereka berdua menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan firman Allah katakan orang-orang penjara lainnya juga mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, kejadian yang sangat dahsyat terjadi. Ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Allah bekerja dalam segala perkara. Saudara-saudara, ketika kepala penjara ini tahu bahwa pintu penjara sudah terbuka semuanya, dia sangat kaget. Dia pikir
orang-orang penjara itu sudah melarikan diri, maka ia langsung menghunus pedangnya dan mau mencelakakan dirinya. Tetapi Paulus dan Silas berteriak bahwa kami masih ada di sini. Saudara, kepala penjara itu kaget dan dia katakan kepada Paulus dan Silas, apa yang aku harus lakukan sekarang? Saudara, Paulus katakan, percayalah kepada Allah, engkau dan seisi rumah, maka kamu akan selamat. Setelah Paulus memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara, dan seketika juga itu dia menyatakan diri percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Yakobus pasal kelima ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa adalah pengharapan, doa adalah komunikasi dengan Allah, dan kita percaya melalui doa Allah mendengar dan Allah menjawab. Doa bukan sekedar berkata-kata, tapi doa juga disertai dengan iman. Karena doa yang disertai dengan iman akan mendatangkan kuasa. Ini yang dialami oleh Paulus dan Silas. Saudara, sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika kepala penjara itu minta dibaptis. Dia dan seisi rumah mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dia mengundang Paulus dan Silas untuk makan di rumahnya. Haleluya, saudara. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Ketika kita berada dalam keadaan yang sukar, ketika kita dalam keadaan yang sangat menakutkan, saudara, maka kita bisa berteriak, berseru, berdoa kepada Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, puji Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan bahwa melalui doa, melalui puji-pujian kepada Allah, maka itu mendatangkan kuasa. Puji Tuhan, dalam perjanjian lama kita baca pengalaman dari seorang muda yang bernama Daud. Daud adalah seorang muda yang pintar bermain kecapi, dan dengan bermain kecapi dia dapat menghibur Saul, seorang raja yang sedang menderita sakit, yaitu diganggu oleh roh jahat. Tuhan izinkan roh jahat datang mengganggu Saul. Dan ketika Saul merasakan sakit karena dihinggapi oleh roh jahat, maka Daud yang sudah dipanggil dari rumah ayahnya Isai diundang datang ke istana khusus untuk memainkan kecapi buat Raja Daud yang sedang sakit. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 23 katakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap kepada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Puji Tuhan, saudara. Satu kenyataan bahwa melalui alat musik kecapi yang dimainkan oleh seorang muda yang bernama Daud,
Dan saya percaya bukan dia hanya memainkan kecapi, tapi juga dia menaikkan puji-pujian kepada Allah, Allah yang maha besar. Karena kitab Mazmur penuh dengan kata-kata pujian yang ditulis oleh Daud kepada Tuhan. Melalui puji-pujian kepada Tuhan, melalui alat permainan musik dari Daud, roh Allah itu undur dari Saul. Saul merasa lega, Saul merasa nyaman karena mendengar nyanyian pujian, mendengar alunan musik kecapi yang dari Daud. Dan memang benar Alkitab katakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Jadi jangan bosan memuji Tuhan. Jangan bosan menyanyikan pujian kepada Allah. Jangan bosan berdoa dengan iman, karena ini mendatangkan kuasa, mendatangkan keberanian untuk kita menghadapi hari-hari yang gelap, melawan hari-hari yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan ini adalah kekuatan yang kita terima dari Allah melalui doa dan puji-pujian. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya ini bukan hanya dialami oleh Daud yang dapat membuat roh jahat itu undur dari Saul. Ini bukan hanya dialami oleh Paulus dan Silas yang di dalam penjara dipasung dengan belenggu yang kuat. Dan dengan puji-pujian kepada Allah terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sendi-sendiri penjara itu goyah, pintu penjara terbuka, belenggu yang membelenggu kaki mereka terlepas. Saudara, mujizat itu bukan hanya sampai kepada Paulus dan Silas, mujizat itu terus berlaku sampai hari ini. Pengalaman kita berbeda-beda, tapi kuasa Allah tidak pernah berubah. Kuasa Allah tetap sama dari zaman dulu, sekarang, bahkan tetap sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saya ajak saudara-saudara untuk tetap setia, untuk tetap kuat berdoa dengan iman, tetap senang bersukacita dalam memuliakan Tuhan. Maka saudara akan diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, sehingga kehidupan rohani kita semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh melalui doa, melalui puji-pujian kepada Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa, mengucap syukur. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, buat saudara-saudara kita yang sedang berkekurangan, mereka yang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya kuasa Tuhan menjamah mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu juga datang kepada kami. Kami juga alami hal-hal yang heran yang dari Tuhan melalui doa dan puji-pujian. Saat ini hamba berdoa buat umat-Mu yang sedang sakit, buat Bapak Beni yang akan menghadapi operasi hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pakai tenaga dokter, tim medis yang akan melaksanakan operasi. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Datangkan kesembuhan dari Bapak Beni. Tuhan yang dipuji dan dibesarkan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus buat Ibu Jerni yang dalam keadaan lemah tubuh, buat Ibu Indah yang mempunyai masalah dengan pita suara. Tuhan, jamah setiap tubuh mereka yang sakit. Berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Menyatakan kuasa
tanda heran terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Buat mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Nyatakan kuasa dan kemurahan-Mu Tuhan. Biar umat-Mu merasakan kuasa Tuhan, tanda heran yang akan mereka hadapi dan alami. Terima kasih, kami akhiri ibadah doa pagi hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.